Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kang Adon TV, channel yang membahas seputaran desain kandang kambing, domba, dan sapi. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapat pesanan desain. Jadi ini ada sedikit referensi dari saya. Ini kandang kambing yang cukup besar, ukurannya untuk lebarnya 15 meter, panjang ke belakang itu 60 meter. Tapi sebelum kita masuk ke segmen detail ukuran kandang, saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton channel Kang Anung TV untuk melihat beberapa referensi terkait desain kandang kambing, domba, dan sapi. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena sudah berapa lama ya, mungkin udah 3 bulan lebih nggak pernah gambar kandang kambing, domba ataupun sapi. Jadi ada sedikit masalah pada laptop ya, tapi sebenarnya bukan laptop, tapi lebih ke ini ya, ke aplikasinya. Di aplikasinya nggak mau jalan karena perangkat laptop yang saya gunakan ini masih spek-spek rendah, jadi harus ditambah. Jadi kemarin saya upgrade untuk perangkatnya ya, di bagian dalamnya. Ya alhamdulillah sekarang udah mau jalan ya, meskipun masih kurang, tapi gak apa-apa, yang penting bisa dipakai, jadi bisa menggambar lagi. Sebelumnya saya malah menggambar ini ya, desain rumah. Terus juga waktu itu ada pesanan mengenai ini ya, desain musola. Jadi baru kali ini mulai menggambar untuk desain kandang kambing. Jadi biar gak lama-lama, sekarang kita masuk ke detail ukuran kandang kambing yang diperuntukkan untuk kambing Jawa Randu. Ini lebarnya 15 meter, panjangnya ke belakang 60 meter. Jadi kita mulai dari depan dulu. Jadi di depan ini untuk pintu gerbang saya pasang lebar 4 meter. Kemudian yang warna hijau ini diperuntukkan untuk bank pakan. Jadi nanti di sini akan ditanam rumput ataupun rambanan untuk ketersediaan pakan. Kemudian yang warna abu-abu ini 6x8 teman-teman ya. Ini untuk rumah singgah. Nah, yang di sebelahnya ini untuk kolam ikan ya. Jadi panjang keseluruhan 6 meter, tapi ini nanti dapatnya 5 meter. Terus yang 1 meter ini dipergunakan untuk filter kolam. Ya meskipun nanti dapatnya nggak segini, intinya ini ukuran luarnya ya. Jadi lebarnya ini 270 kalau nggak salah. Sebentar. Ya, 2 meter 70 cm, panjangnya 6 meter. Itu udah termasuk kolam dan filter. Kemudian yang abu-abu ini, yang di sini ini juga jalan. Ini lebarnya 3 meter, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, pemilik kandang juga mau untuk sekeliling kandang ini ditanam ketersediaan pakan. Jadi kalau teman perhatikan di sini, ini yang putih ini adalah pagar. Kemudian yang warna hijau ini yang 1 meter, ini nanti yang akan ditanam rerumputan ya. Ini mengelilingi kandang sampai area belakang sini. Tapi yang belakang ini lebih maju ya, lebih lebar ya. Kalau yang tadi kan 1 meter, kalau ini 2 meter. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, ini 1 meter. Jadi mengelilingi kandang. Nah, sekarang kita ke kandang utama. Di kandang utama ini ada 2 unit, ukurannya sangat besar ya. Jadi ini 1 unit ini panjangnya 16 meter. Ini maunya disekat menjadi 2 ruangan. Jadi setiap ruangan itu dapatnya 3 meter kali 8 meter. Nah, di sini ini 40 cm ini adalah nanti kan di bawah kandang itu ada sekat untuk supaya kotoran hewannya tidak kocar-kacir. Nah,
yang awalnya lebar jalan 2 meter ini, itu diambil 40 cm bagian kiri, 40 cm bagian kanan. Jadi untuk sekat kotoran hewannya itu dimajukan 40 cm sejajar dengan tempat pakan. Supaya nanti pada saat pengambilan kohe itu lebih gampang teman-teman. Karena ini kan lebarnya 3 meter. Jadi nanti untuk pengambilan kohenya bisa dari depan ataupun bisa dari belakang. Ini semuanya konsepnya kayak gini. Karena pemilik kandang ini menginginkan untuk pengambilan kohenya itu biar lebih gampang. Kemudian untuk yang depan ini sama aja. Terus di sini juga ada space ya, 2 meter ya. Ini untuk jalan baik ke bank pakan ataupun menuju ke kandang umbaran. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, antara kandang utama, kandang koloni ini, dengan kandang lahiran. Jadi yang warna oranye ini adalah kandang lahiran ataupun kandang untuk indukan-indukan yang sudah bunting. Ini ada space 2 meter ya jaraknya. Untuk sirkulasi udara sekaligus untuk jalan ya. Jadi jalannya tembus bisa masuk ke kandang lahiran, bisa ke kandang utama ataupun ke gudang pakan. Nah, untuk kandang lahiran ini untuk lebar keseluruhannya sebentar teman-teman ya. Ini 5 meter. Terus untuk apanya ini? Akses jalannya sama 2 meter. Cuma sama seperti yang kandang utama. Jadi yang di depan ini yang jalan 2 meter ini diambil 40 cm bagian kiri, 40 cm bagian kanan untuk memajukan sekat untuk kotoran hewannya. Jadi yang bagian sini juga sama. Nah, terus permintaan kemarin yang bagian sebelah kiri ya, kalau gini kan sebelah kiri ya, itu maunya dapat 10 plong ya atau 10 ruangan. Itu jadi ketemunya setiap kota itu 1,5 meter kali 127 cm. Jadi yang bagian sini 10 plong, kemudian yang sini 6 plong. Ukurannya sama dengan yang ini. Terus yang sini yang 2 plong ini dihapus, kita fungsikan untuk akses jalan supaya jalannya tembus ke kandang utama. Terus yang bagian sini mempunyai 2 plong atau 2 ruangan. Nah, sekarang kita ke gudang pakan. Nah, gudang pakan ini ukurannya 4x8. Nah, kalau teman-teman tanya, ini kandang kambingnya besar, kapasitasnya banyak, tapi kok kandangnya, untuk gudang pakannya kok cuma 4 meter kali 8. Jadi sekedar informasi, untuk gudang pakan itu sebenarnya sudah ada ya, di sebelah lahan yang mau dibangun kandang ini sudah ada gudang pakan. Jadi ini merupakan gudang pakan kedua, sifatnya untuk tambahan saja. Jadi memang dipasang 4 meter kali 8 meter. Ini yang warna hijau ini, yang motif rerumputan ini sisa 70 cm. Ini untuk akses jalan aja. Nah, di sini kita ke bagian pinggir ya. Ini ada kandang umbaran ya, semi umbaran. Ini kita pasang 2 meter kali 10 meter, tidak disekat, dibiarkan plong saja. Kemudian yang warna hijau ini adalah area umbaran. Jadi umbaran ini sifatnya bisa umbaran bersama, jadi bisa bergantian. Atau nanti bisa tempe-tempe yang udah agak besar ini bisa ditaruh di kandang ini biar dilepas secara secara bebas. Terus di sini ini kan akses jalan kan 2 meter dari kandang utama menuju ke umbaran. Nah, ini yang 55 cm ini kita paten. Ini juga yang 90 cm ini untuk pintu. Jadi nanti pada saat kambing itu diumbar, dia nggak sembarang masuk ke area kandang utama. Jadi untuk masuk ke kandang utama itu harus melalui pintu yang ada di sini. Oke. Jadi
Itu aja untuk detail ukuran kandang. Kemudian, oh ya, kita ke ini ya, ada yang lupa ya, ke bagian rumah singgah. Oke, rumah singgah itu kan ukurannya 6 kali 8 ya. Kita untuk penjelasannya kita pisah aja biar teman-teman bisa mudah dimengerti ya apa yang saya sampaikan. Jadi untuk yang lantai pertama itu 6 kali 8 ya. Kita peruntukkan satu kamar 3 meter kali 3 meter. Ini untuk ABK kandang juga bisa. Kemudian yang area sini ini plong. Ini nanti bisa dimanfaatkan untuk menyimpan obat-obatan, vitamin, ataupun terserah ya nanti pemilik kandang mau dipergunakan untuk apa. Kemudian di sini ada pintu ya, 85 cm. Jadi pintu ini dipergunakan untuk mempersingkat ya. Jika nanti ABK kandang mau menuju ke kandang ataupun ke gudang. Nah, ini yang 190 cm ini untuk rak meja memasak ya. Ininya di sini untuk dapur, ininya ke sini ini 60 cm, panjangnya 190 cm. Nah, yang ini, yang abu-abu tua ini, 2 meter kali 2 meter ini untuk kamar mandi. Nah, kemudian yang sini, dari dinding kamar mandi ke garis yang ini adalah area kosong, view-nya nanti dapat ke area kolam. Kemudian yang ini adalah tempat untuk tangga ke lantai 2. Jadi ini kita tuh ambil 1 meter, nanti yang 1 meter itu ambil ke di atasnya kolam. Oke. Untuk lantai 2 ini lebih besar teman-teman. Jadi ini nambah supaya nanti di ruang santai itu mendapatkan ruangan yang cukup luas. Nah, awalnya kan yang di bawah tadi panjangnya 8 meter. Kalau ini dapatnya 9 meter 25 cm. Jadi mengambil separuh dari lebar kolam ya. Hampir separuh lah. Nah, di lantai 2 itu ada 2 kamar, 4 kali 3. Ini sama ukurannya, yang warna hijau ini. Terus yang warna biru ini 4 kali 4 meter 25 cm untuk ruang tamu ataupun ruang santai. Kemudian yang di depan ini untuk area balkon ya, atau teras atas lah. Ini lebarnya 2 meter, panjangnya 5 meter 25 cm. Kemudian kesininya 2 meter 85. Nah, yang warna merah ini adalah tangga. Oke, jadi kan saya bilang tadi tangganya untuk yang 1 meternya lagi mengambil area di atas kolam. Oke, jadi itu aja mengenai detail ukuran kandang. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur bangunannya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Jadi kita sekarang menuju ke struktur bangunan. Yang ini saya tutup dulu, kemudian saya tampilkan yang ini ya, bagian struktur untuk bangunan kandangnya. Ini dia. Jadi teman-teman jangan bingung antara yang ini sama aja. Cuma ini lebih ke penjelasan untuk tata ruang. Kalau ini lebih ke struktur bangunan. Oke, sekarang yang ini saya tutup. Sebentar, karena ini memang kandangnya cukup besar. Jadi saya harus cari satu persatu ya. Sekarang kita mulai dari kandang umbaran. Nah, untuk kandang umbaran ini kemarin beliau maunya kambing itu bebas ya, naik turun tanpa ada sekat di sisi depan. Tapi sebelumnya kita tampilkan ini dulu ya, untuk kolom penyangganya ya. Nah, untuk kolomnya ini ukuran 20 kali 20. Terus beliau kemarin mintanya tinggi dari tanah ke lantai kandangnya. Ke lantai kandang itu 75 cm. Nah, untuk kaki-kakinya kita pakai bahan material cor-coran ya, dari besi, semen, dan pasir, serta batu kecil-kecil itu.
Kemudian di atasnya kita pakai kayu 612. Bentar. Jadi ini kayu 6 kali 12. Kemudian untuk tiangnya itu kita pakai tiang kayu ukuran 10 kali 10. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tahapan pembuatan kandangnya. Kemudian di atas ini kita pasang kayu 57. Nah, dia di atas kayaknya. Kayu ukuran 57. Oh, ini dia. Jadi yang ini kayu 57. Kemudian untuk lantai kandang kita gunakan kayu ukuran 35 ya. Ini kayu 3 cm kali 5 cm. Untuk jarak pemasangan bersih itu kita pasang 1,5 cm ya. Atau teman-teman kalau mau bisa di angka 2 cm. Jangan sampai lebih ya. Karena itu sudah ideal ya. 1,5 cm sampai 2 cm. Oke. Kemudian kita ke bagian rangka atapnya teman-teman ya. Sebentar. Ini saya perlebar dulu ya. Nah, ini yang atasnya ini agar lebih kuat saya pakai kayu kelapa ukuran 6 kali 12. Kemudian untuk atasnya bentar, kita ke sisi depan dulu ya. Untuk payungan atap ya. Jadi ini payungan atap ini dari tiang ini ke sini 140 cm. Karena nanti ini pakai atap gelombang, jadi bisa pasang sampai 1,5 meter ya. Untuk melindungi nanti area bagian sini ya. Oke, sekarang kita ke rangka atapnya teman-teman ya. Oke, bentar. Sebentar. Kayu rengnya itu di sini kayaknya. Nah, gini teman-teman. Jadi untuk yang ini kayu 57, kemudian yang atas ini kayu 3 cm kali 5 cm. Kemudian karena ini menggunakan genteng berjenis gelombang, jadi tidak perlu menggunakan kayu 3 kali 3. Jadi langsung dipasang untuk atap gelombangnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini yang depan ini untuk payungan atapnya. Kemudian untuk sekat kandang. Oke, sebentar. Sekat kandang. Nah, sekat kandangnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini bingkai utamanya ini, yang besar-besar ini ukuran 4 kali 6 ya kayunya. Kemudian untuk kayu rujinya ini kayu 35. Nah, untuk pemasangannya dipahat ya, yang 46 ini. Jadi nanti kayu 3 cm itu sejajar dengan kayu 46-nya. Yang bagian di sini juga sama. Nah, sebentar. Oke. Ini untuk tangganya nanti seperti ini teman-teman ya. Untuk naik turun tangganya ya. Maaf, untuk naik turun dari kandang ke area umbaran. Jadi ini lebarnya 1,5 meter, kita pasang dua, baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Tapi sementara ini kita tutup. Nah, kemarin pemilik kandang maunya seperti ini ya. Jadi kambing itu dibiarkan naik turun secara bebas tanpa ada sekat di sisi depan. Nah, semisal nanti ada perubahan ya, pengen disekat ya, jadi simulasinya kayak gini. Sebentar saya tampilkan untuk wadah pakannya. Nah, kalau memang mau disekat, jadi nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Tapi ini hanya simulasi aja teman-teman ya. Oke, ini tampak sampingnya. Kemudian ini dari sisi belakang. Oke, kita tutup dulu ya. Jadi nanti maunya tanpa disekat ya bagian depan.
Untuk kandang umbaran sudah, kita ke gudang pakan. Kalau gudang pakan ini kita sederhana aja, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya, untuk kerangka-rangkanya. Ini yang besar-besar ini kayu 6x12, kayu kelapa, kemudian yang atas ini kayu 57. Terus kita pasang genteng. Maaf, untuk atapnya kita sama ya, atap gelombang ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk sebenarnya di area umbaran ini ada pagar, tapi nanti kita tampilkan di paling belakang aja ya, biar teman-teman enak lihatnya. Sekarang kita ke ini, ke kandang indukan bunting atau kandang lahiran ya. Ini untuk kaki-kakinya ini sama aja. Kemarin mintanya untuk bahan materialnya pakai cor-coran. Untuk ketinggian dari lantai kandang ke tanah sama aja, 75 cm. Kemudian untuk bentar, ini kayu balok ya di atas ya, bentar. Nah, ini baloknya sama ukuran 6x12 atau bisa pakai kayu kelapa. Kemudian untuk bentar, untuk tiang-tiangnya saya cari dulu teman-teman ya. Soalnya ini memang banyak untuk atributnya karena memang kandangnya cukup besar. Nah, dia ada di mana ya? Oke, kita ke ini dulu, yang ada dulu ya. Bentar. Nah, ini dia. Jadi untuk tiang-tiangnya sama ya teman-teman ya. Kita pakai kayu ukuran 10x10. Kemudian yang atas ini kita pakai kayu 46. Karena kan lebarnya untuk satu plong cuma 1,5 meter. Kemudian untuk rangka atapnya kayak gini. Ini pakai kayu 46 yang kecil-kecil ini. Kalau yang besar-besar ini kayu 612. Kemudian kayu yang ini tuh 57. Jadi ini konsep atap bertingkat supaya mendapatkan sirkulasi udara di dalam kandang yang lebih baik. Oke, jadi untuk konsep atap bertingkat, sebentar. Antara atap yang bawah sama atap yang atas itu usahakan jangan terlalu tinggi, teman-teman. Kalau ini saya pasang 35 cm ya. Mungkin kalau sama ketambahan kayu yang ini 40 cm bersih. Nah, kenapa? Kalau terlalu tinggi, misalkan hujan angin, itu ada kemungkinan air masuk. Jadi harus dipasang lebih rendah. Saya rasa kalau 40 cm atau 35 cm, ini kan tadi panjangnya sekitar 12 meter lebih. Itu saya rasa sudah cukup untuk sirkulasi udara, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau untuk hujan-hujan biasa sih aman-aman aja sebenarnya. Cuma ini kan dipasang rendah untuk antisipasi pada saat hujan angin. Oke, sekarang kita ke bagian bawah. Untuk balok-baloknya ya. Bentar, dia. Untuk baloknya sama aja, sama dengan yang tadi. Kita pakai balok ukuran 5 cm kali 7 cm. Kemudian untuk apa ini? Kayu untuk lantainya 35 dengan jarak pemasangan 1,5 cm. Oke. Nah, untuk sekat kandang, karena ini diperuntukkan untuk indukan yang sudah bunting sampai melahirkan, ini sedikit ada perbedaannya. Jadi yang bawah ini kita pakai kayu papan, karena takutnya ini kan cukup tinggi 75 cm ya. Nah, nanti kalau anginnya terlalu kencang atau pada saat musim hujan, tempe-tempe yang ada di dalam itu tidak kuat ya untuk ketahanan tubuhnya. Jadi fungsi dari papan ini untuk menjaga agar suhu di dalam ruangan itu tidak terlalu ekstrim ya. Kalau untuk kambing-kambing yang udah indukan yang udah besar mungkin
kuat-kuat aja. Tapi kalau untuk CMP yang baru-baru lahir kan perlakuannya cukup berbeda. Jadi yang bawah ini kan sebenarnya sama aja untuk sekatnya dengan yang kandang umbaran. Cuma yang kandang lahiran ini kita pakai papan kayu. Ini ukurannya untuk ketebalannya 2 cm, lebarnya 20. Kalau misal teman-teman dapat yang lebar 25 ya silakan. Oke. Nah, untuk yang sesuai dengan denah yang saya jelaskan tadi, yang bagian sebelah kiri ini kan atau yang bawah ini kan dapatnya 10 plong. Kemudian yang sini 6 plong ya, yang bagian ini. Ini 6 plong. Terus yang 2 plong ini dihapus untuk jalan. Di sini 2 plong. Jadi total semuanya 18 plong untuk kandang lahiran. Untuk model pintunya, sebentar. Saya tampilkan sekalian dengan wadah pakannya. Oke, nah. Pintunya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Pintunya kayak gini. Terus ini untuk lubang masuk kepala, kemarin permintaan dari beliau 25 cm. Nah, ini wadah pakannya ini berdua ya. Satu wadah pakan untuk 2 plong. Karena pintunya kita pasang di sisi-sisi pinggir. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Oh ya, ada yang lupa. Sekarang saya mau tampilkan untuk sekat kandang, sekat untuk kotoran hewannya. Sesuai dengan denah yang saya tampilkan tadi, bagian bawah kandang ini kan dimajukan 40 cm atau sejajar dengan wadah pakan. Supaya nanti apa? Nanti pada saat ngambil kohenya itu lebih mudah. Jadi tidak terhalang secara berlebih oleh wadah pakan yang ini. Ini kan awalnya 2 meter untuk lebar jalan. Karena udah kepotong wadah pakan 40 cm, baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi ini dapat bersih 120 cm. Oke. Sekarang saya mau tampilkan atapnya dulu. Untuk atap kandang lahiran. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini, teman-teman. Ini adalah contoh konsep atap bertingkat menggunakan atap berjenis gelombang. Nah, ini yang atap yang kedua ini saya lebihkan 75 cm untuk rangka kayunya. Jadi kalau asbesnya ini atau gelombangnya ini bisa sampai 80 cm lebih. Jadi untuk antisipasi pada saat terjadi hujan. Jadi ini sisi samping, kemudian ini bagian belakang. Ini sampingnya lagi kayak gini, teman-teman. Oke, sekarang ini sudah, kita ke kandang utama. Oke. Ini kandangnya ada 2 unit ya, cukup besar. Oke, sebentar teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Maju 40 cm. Ini sama dengan yang kandang lahiran tadi. Untuk mempermudah pada saat pengambilan kohe. Kemudian karena ini lebarnya 3 meter, itu saya tambahkan kolom ekstra. Jadi jatuhnya setiap 1,5 meter ini ada penyangga. Ini bawahnya pakai pasangan bata, nanti di tester bentuknya kayak gini. Baru nanti dipasang kayu 6x12. Kalau misalnya mau pakai cor-coran ya silakan. Itu jauh lebih tahan lama ya, lebih awet. Tapi pada kesempatan kali ini saya gunakan pasangan bata dengan kayu. Ini pun juga sama, sekat yang depan ini dari bata. Cuma nanti kan di plaster kurang lebih bentuknya seperti inilah. Oke. Nah, karena ini lebarnya 3 meter, jadi baloknya saya naikkan. Kalau yang tadi itu kan yang kandang umbaran sama kandang lahiran pakai kayu kelapa ya. Ukuran berapa tadi? 6x12. Kalau yang ini saya pakai balok
ukuran 12 kali 12. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi bentang yang 3 meter ini disanggah oleh kolom ekstra ya. Ini rata, yang bagian sini juga, yang bagian belakang juga. Nah, untuk tiang-tiangnya itu pun kita naikkan. Yang awalnya pakai 10 kali 10, ini kita pakai kayu 12 kali 12. Sebentar. Itu ada di mana ya? Bentar teman-teman. Rangka atap. Nah, ini dia. Ini rangka atapnya kayu 12 kali 12. Kemudian yang ini kayu kelapa 6 kali 12. Ini pun balok atasnya 6 12 semua teman-teman ya. Kalau yang ini, yang kecil yang atas ini kayu 57. Karena ini kan lebarnya 2 meter. Kemudian kalau ini kayu ukuran 57 juga. Ini sekaligus buat kuda-kuda, sekaligus untuk mainan. Nah, ini kalau pemasangannya dipahat teman-teman ya. Jadi tiang kayu yang ke bawah ini masuk 2 cm. Yang bagian sini juga sama. Ini masuk 1,5 cm ya. Itu nanti dipahat. Bagian sini juga sama. Nah, ini masuk ke dalam ya. Oke. Bentar. Karena ini ada yang lupa ya. Kuda-kuda teman-teman. Nah, jadi setiap kandang saya pasang kuda-kuda seperti ini. Ini pakai kayu 57. Ini semuanya pakai. Nah, ini tadi yang lupa ini. Ini saya tambahkan ini juga ya. Bagian gudang juga sama. Pakai kuda-kuda juga. Kurang lebih kayak gitu. Bagian kandang lahiran juga sama teman-teman ya. Pakai kuda-kuda. Oke, sekarang kita ke kandang utama ya. Ini kandangnya cukup besar. Jadi mohon maaf untuk pengambilan gambar mungkin ada yang nggak kelihatan ya. Gimana lagi teman-teman ya. Ini panjangnya 60 meter ini. Oke, sekarang kita ke balok yang bagian sini ya. Kalau balok yang bagian sini itu kita sama ya, pakai balok 57. Bentar. Jadi bentuknya kayak gini. Ini kalau mau lebih kuat lagi, ini bisa ditambah lagi bagian sini ya. Ini jarak pemasangannya rapat teman-teman ya. Berapa ini? 45 cm. Pakai kayu 5 kali 7. Kemudian untuk atasnya kita pakai kayu ukuran 35. Ini dia. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian, nah kita ke bawah kandangnya. Karena yang bagian sebelah sini ini berdampingan dengan kandang umbaran, jadi bagian bawah ini saya tutup teman-teman. Takutnya nanti ada anakan kambing, ada cempe yang masuk ke area dalam. Jadi ini saya tutup pakai sekat. Sebentar. Nah, modelnya kayak gini. Sebenarnya ini ya nggak harus kayak gitu juga, karena ini apa ya, kebutuhan animasi, jadi saya kasih desain yang lebih bagus. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai kayu bekas, pakai bambu, atau pakai apalah yang ada di sekitar bangunan kandang ini ya silakan. Jadi supaya kambing-kambing yang diumbar itu nggak masuk. Bagian sini juga nah, ditutup ya teman-teman ya. Kalau yang bagian sini tidak perlu, karena tidak ada kambing yang dilepas di daerah sini. Kan kandang umbarannya ada di bagian sini. Sekarang kita ke sekat kandang ya. Oke. Sekat kandangnya kayak gini ya teman-teman ya. Sebentar.
PC-nya laptopnya masih loading ini. Ini kita pakai kayu ini ya, kayu 2x4 sama 2x5 ya. Ini yang untuk yang jepit ini 25, kemudian rujinya ini 24. Ini. Nah, untuk yang tengah ini kan satu unit kan disekat menjadi 2 ruangan 3x8. Nah, yang ini saya pasang agak lebih rapat teman-teman ya. Jadi nanti kan pasti setiap ruangan itu kan ada jantan. Dan takutnya kalau dipasang longgar dia malah berkelahi ya satu sama lain. Jadi ini saya pasang lebih rapat. Terus sabuknya saya tambahin. Kalau yang ini kan 3, ini pakai 4. Oke, nah. Nah, di sini di depan ini wadah pakan semua. Kita. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nanya, ini kok di depan malah wadah pakan semua, pintunya ada di mana? Pintunya itu kita taruh samping, ya. Harusnya ada di depan sini, kita taruh samping ya. Ini udah permintaan dari beliau. Jadi bentuknya kayak gini. Kemudian ada wadah pakan ekstra. Jadi setiap ruangan ini sudah ada 3 wadah pakan. Tapi di dalam kita tambah lagi nih. Nah, ini wadah pakannya, pakai papan kayu, pakai drum juga bisa. Kemudian juga ada tempat minum. Nah, tempat minumnya ini hampir sama dengan wadah pakan, cuma ini yang membedakan di bagian tengahnya itu kita pasang bak ya, bak air. Nanti tinggal di instalasi paralelnya itu kira-kira di mana nih yang paling dekat dengan tandon. Jadi nanti itu letaknya bisa diatur pada saat pembangunan. Jadi usahakan air ini selalu ada dan tidak jauh dari area tandon ataupun area sumur bornya ya. Oke. Kalau teman-teman nanya ini kok dikasih papan. Nah, takutnya kalau langsung terlihat embernya malah kena seruduk atau kambingnya rebutan, nanti cepat pecah ya. Jadi untuk antisipasi, untuk wadah pakan, untuk wadah minumnya itu, untuk baknya itu kita taruh di wadah pakan, biar dia terlindungi ya, biar awet lah. Oke. Ini sudah bentar. Kita tampilkan dulu. Kemudian untuk atap teman-teman. Nah, untuk kandang utama ini sama dengan ini ya, kandang lahiran. Itu menggunakan atap bertingkat. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Oke. Nah, karena ini kan satu unit kan 16 meter. Nah, di sini kan ada jalan 2 meter nih. Nah, atapnya nggak saya sambung ya. Saya biarkan terputus untuk menambah sirkulasi udara pada kandang. Mengingat kandang ini cukup panjang, jadi saya putuskan untuk tidak disambungnya, biar sirkulasi udaranya lebih baik. Nah, untuk tangga ini kan untuk naik turun kambing sama ABK kandang. Nah, ini usahakan jangan dipermanen, jadi bisa dipindah-pindah, karena kalau dipermanen nanti kita butuhnya banyak nih, terutama di kandang lahiran. Nah, kandang lahiran ini kan harus pakai ini kayak tadi, tangga umbaran, karena indukan-indukan yang sudah bunting besar itu nggak bisa, harus lompat dari lantai kandang ke bawah yang bisa berbahaya untuk indukan, untuk tempe-tempe yang ada di parut si indukan yang bunting itu tadi. Jadi harus dipakein, harus disediakan anak tangga untuk naik turun dari kandang ke lantai yang sini.
Nah, ini kan ada 18 plong. Jadi kalau kita bikin sebanyak 18, itu kan bisa mengganggu pandangan dari konsep desain kandang ini, ataupun kebutuhan kayunya bisa banyak. Di sebagai alternatif, kita nanti di kandang layangan tuh buatkan kayak gini, mungkin 3 atau 4, tapi jangan dipaten. Nah, jadi nanti pada saat mau mengeluarkan indukan yang bunting itu tadi, ininya tinggal dipindah. Nanti dia masuk di ruangan yang keberapa, nanti dipindah. Jadi seperti itu. Nah, ini juga, ini kan aslinya jalan mobil. Gak mungkin dong ini kita paten. Jadi ini bisa dipindah, jangan dipaten. Untuk pembuatannya, kalau ini kita pakai kayu 46 sama 57, jadi ini kan tidak rata. Jadi biar lebih enak pada saat kambing naik turun. Kalau teman-teman mau lebih simpel lagi, bisa pakai kayu yang kecil-kecil itu, gelondongan yang kecil-kecil, kayu bekas juga bisa. Yang penting jangan pakai papan. Kalau pakai papan, kena hujan, dia licin. Bukan hanya kambingnya yang jatuh, nanti yang ABK kandang bisa kena ini ya, kepleset di sini. Jadi usahakan carilah kayu yang ukurannya tidak sama untuk tangga yang ini. Nah, yang ini saya tutup dulu teman-teman. Bentar. Oke. Karena ini udah, ya sekarang ke sekat umbarannya. Sekat umbaran. Nah, di umbaran kayu yang ini kita pakai kayu 10 kali 10. Kemudian yang papan kecil ini 2 cm, ketebalannya 2 cm, lebarnya 10 cm. Terus ini ada pintu. Jadi konsep umbarannya kayak ini ya teman-teman ya. Bagian sini juga sama nih. Nah, kalau yang bagian sini ini kan berdekatan dengan gudang. Jadi memang harus kita pagar, jangan sampai nanti ketersediaan pakan yang ada di sini malah dihabiskan oleh kambingnya ya. Jadi kita pagar, terus yang ini kita pakai papan nih. Ini ketebalan 2 cm, lebarnya 20. Jadi gudangnya sederhana aja, yang penting bisa menyimpan ketersediaan pakan. Kemudian di kandang umbaran saya pasang wadah pakan ekstra ya. Kita taruh bawah, karena kan kalau di kandang yang ini kan kambingnya bebas naik turun. Nah, bebas naik turun. Jadi kita sediakan tempat pakan ekstra. Karena di sini tidak ada tempat pakan, atau nanti bisa ini ditambahkan di sini. Oke, ini sudah. Sekarang kita ke bagian ini ya, untuk kolam. Nah, kolam dan rumah singgah. Bentar teman-teman, kolam. Ini dia. Jadi untuk kolam kurang lebih seperti ini ya. Bentar. Mana dia tutupnya? Oke. Jadi kolamnya kurang lebih seperti ini. Untuk detail ukurannya ini dia teman-teman. Nah, kita jelaskan terpisah aja biar lebih enak. Jadi ini lebarnya 2,70 m untuk kolam. Kemudian untuk panjangnya 6 meteran ya. Nah, di sini ini sebenarnya 1 meter ini. Dari sini ke sini. Kita pergunakan untuk filter kolam. Jadi ini ada 4 chamber ya, atau 4 filter. Ini dapatnya lebar bersihnya 80 cm kali 46 cm 5 mili. Itu ada 5. Ini yang garis 2 ini adalah konsep double wall. Nah, jaraknya 10 cm bersih teman-teman. Ini bisa pakai untuk sekat double wallnya ini bisa pakai cor-coran dengan ketebalan
4 cm sampai 6 cm. Atau bisa pakai ini ya, plat besi juga bisa. Tapi pada kesempatan kali ini saya gunakan plat Tor ya. Jadi dicetak dulu baru nanti dipasang. Jadi nanti itu konsepnya di sini kan ada central drain ya untuk pembuangan. Ini masuk ke sini ke chamber 1. Ke chamber 1 naik, terus dia turun ke sini ke sela-sela ini yang 10 cm ini. Terus dia masuk ke sini, turun lagi dan seterusnya. Nah, untuk area kolam kita tidak buat kotak, tapi bagian dalam itu melengkung ya, cekung gitu. Ini mempermudah nanti pada saat kita menciptakan arus dalam kolam. Jadi nanti di sini bisa dipasang kran untuk mendorong air dari sini ke sini. Yang sini mendorong air dari sini ke sini. Jadi nanti airnya muter, jadi nanti apa ya, sirkulasi udara atau oksigen yang di dalam kolam itu jauh lebih baik. Nah, ini nanti dapat lebar bersihnya itu 2,40 meter kali 4 meter 45 cm. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Saya tunjukkan. Sebenarnya ini kan kalau kolam ini kan saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mendalami. Jadi mohon maaf kalau nanti ada yang kurang apa ya, kurang detail atau ada yang salah. Jadi nanti bisa diserahkan untuk orang-orang yang sudah terbiasa membuat kolam koi ya. Nah, ini sebentar. Oke, ini aja dulu ya. Saya keluarkan aja dulu biar jelasinnya lebih gampang. Oke. Oh, yang ini nggak ikut teman-teman, sebentar. Oh, oke. Oke, gini. Ini videonya jadi panjang ya. Bentar. Filter kolam. Bentar, saya. Nah, kita ke filternya dulu ya teman-teman ya. Nah, nanti cara kerjanya, air yang ini, yang di tengah itu masuk ke sini. Jadi nanti yang bagian chamber ini atau filter ini lebih dalam, 20 cm dari kolam. Jadi misalnya kolamnya dalamnya 80, ya untuk kedalaman chamber atau filter ini 1 meter atau bisa 1,10 meter. Nah, ini nanti untuk peletakan paralon drainasenya di sini. Jadi nanti air masuk dari bawah naik ke atas, terus dia turun nih, turun ke sela-sela ini yang 10 cm itu, turun 10 cm, dia masuk lagi dari bawah. Nah, ini 10 cm teman-teman. Ini kan saya pasang ini, anggaplah apa ya, bukan cor-coran tapi ini pasangan bata. Jadi nanti ini di sini ini kita pasang besi atau tatakan istilahnya. Kan nanti ini kan bagian sini kan dikasih ini ya, jaring nelayan, terus apalagi biasanya ada yang bahannya kotak-kotak ya. Intinya untuk memfilter ya kotoran-kotoran atau sisa-sisa pakan yang ada di dalam kolam. Jadi melewati 4 filter ini. Nah, nanti kan air kan masuk dari bawah naik ke atas, turun lagi ke sini. Turun lagi ke sini, masuk lagi ke atas, turun lagi sampai ke filter terakhir. Nah, nanti di filter terakhir ini kita pasang pompa untuk masuk ke sini, ke area air mancur ini. Jadi nanti ada paralon yang kita tanam masuk ke dalam sini ya. Oke, sekarang yang ini kita hapus dulu ya. Nanti mungkin kalau teman-teman pengen lebih detail lagi, itu penjelasannya ada di gambar kerja.
Sebenarnya ini kan saya nggak mau terlalu lama menjelasin detail ukuran kandang. Cuma memang ya karena kandangnya cukup besar ya, jadi mau nggak mau harus satu persatu. Jadi teman-teman harus bersabar menonton video ini karena memang durasinya cukup panjang. Sekarang kita ke rumah singgah ya. Kolam kan sudah. Oke, jadi rumah singgah ini untuk materialnya bagian atas full kayu, jadi cuma bagian bawah aja yang dari bahan cor. Oke, bentar. Bentar. Ini dia. Nah, ini kolong cor-coran teman-teman ya. Ukurannya 15 kali 25 cm. Nanti ini nggak asal apa ya, bukan cor-coran aja, tapi ini ada fondasi footplatnya nanti. Cuma di sini nggak saya tampilkan, nanti adanya di gambar kerja. Kalau yang ini 15 kali 15 ya, karena ini untuk pintu, yang ini untuk balok linte ya istilahnya ya. Oke, terus ke dindingnya. Sebentar, dinding ke ini. Nah, ini untuk dindingnya kita simulasikan pakai pasangan bata. Tapi nanti rencana beliau untuk tahap awal katanya mau pakai GRC, nggak apa-apa. Yang penting untuk struktur tulangannya kita wajib pakai cocoran karena untuk menyangga di ini ya bangunan yang di lantai 2 ya. Nah, untuk balok cornya ini kurang lebih kayak gini. Ini ukurannya 15 kali 25 juga, kecuali yang ini. Ini 15 35 kalau nggak salah 35. Ntar. Oh ya, 15 35. Ini balok induk ya, karena dari ini ke sini ini 4 meter, jadi saya pasang agak lebih besar. Kemudian kita ke ini ya, kusen. Kita kayak kusen sama daun pintu saya tampilkan sekalian ya. Daun pintu, terus apa lagi? Ini rak dapur ya untuk tempat memasak. Nah, tempat masak ini, kemudian di atasnya ini ada jendela teman-teman. Nah, ini dia. Kurang lebih seperti ini. Terus di area ini kita biarkan kosong ya. Nanti paling dikasih ini ya, meja ataupun tempat duduk. Dan ini juga bisa berfungsi untuk garasi mobil sebenarnya. Karena kan ini lebarnya 3 meter teman-teman. Oke. Kita ke ini ya, ke tangga. Nah, tangga itu kan lebarnya 2 meter. Sesuai yang apa yang saya sampaikan di awal. Bahwasanya untuk tangga itu 1 meter di sini, 1 meternya lagi mengambil ini ya, lahan yang ada di atas kolam ini. Bentar. Ini dia. Oke teman-teman. Jadi ini tangganya. Ini pakai bahan material full kayu. Ini yang besar ini kayu 4 cm kali 15 cm. Kalau teman-teman kesusahan pakai kayu ini bisa pesan ke tempat pemotongan kayu ya. Kemudian untuk lebar untuk injakan kakinya itu kita pasang 28 cm. Kemudian untuk naiknya 24 ya. Karena memang apa ya, beliau menginginkan menginginkan untuk space ruangannya itu benar-benar dimaksimalkan ya. Jadi makanya tangganya agak tinggi ya untuk naiknya. Sebenarnya kan kalau ideal itu 15 cm sampai 18 ya untuk naiknya per tangga itu. Cuma karena ini untuk memaksimalkan ruangannya, jadi dipasang agak lebih tinggi. Nah,
Ini dia teman-teman yang saya sampaikan. Jadi yang 1 meter itu ngambil area kolam. Nah yang 2 tiang ini kalau pakai kayu kan cepat rusak. Jadi ini pakai kolom berbahan material cor-coran ya, pakai besi. Ini ukurannya 10 kali 10. Jadi cuma ini aja yang pakai cor-coran, lainnya kayu. Yang ini juga sama. Oke. Oke, sekarang kita ke ini ya, ke lantai untuk rumah singgahnya. Sebentar. Ini kayaknya di atas nih. Oke dia. Jadi supaya kuat, jadi ini kita pasang kayu 6 kali 12 ya. Ini untuk jarak pemasangannya rapat teman-teman. Sebentar. Berapa ini? 50 cm. Jadi bentuknya kotak-kotak ya. Kayak gini. Dia ditopang oleh kolom dan balok cor-coran. Nah, kita ke kolomnya ya. Nah, karena yang di atas ini maunya kayu, dan ini untuk rumah singgah, ini pakai kayu 12 kali 12. Ini yang besar-besar ini 12 kali 12. Kemudian yang ini kayu 57 semua teman-teman, yang kecil-kecil. Kemudian yang untuk jendela ini 612. Ini kayu 57 sebagai kuda-kuda dan sebagai tempat untuk papan kayu nanti dipaku ya. Karena yang bagian atas ini full kayu. Nah, untuk lantai kandang, untuk lantai rumah, ini kita pakai kayu lebar 20 cm, ketebalannya 4 cm teman-teman. Kalau misalnya dapat yang lebar 30 ya nggak apa-apa. Cuma pada kesempatan kali ini kita pasang lebar 20, ketebalan 4 cm. Supaya lebih kuat. Nah, kayu yang warna abu-abu tua ini ya, ini cuma mainan aja ya untuk kebutuhan eksterior dari desain rumah singgah ini. Nah, untuk dinding-dindingnya di lantai 2 ini kita pakai papan kayu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sebentar saya tampilkan untuk daun jendelanya juga ya. Daun jendela sama pintu juga. Nah, jadi memang di bagian ruang santai ini cenderung terbuka konsepnya ya. Jadi jendelanya memang besar-besar. Jadi kayak gini. Ini bagian depan. Kemudian untuk sekat pagarnya kita pakai kayu juga. Nah, kayak gini. Kemudian untuk ini ya, plafon sama ini kuda-kuda untuk rumah singgah. Nah, ini kuda-kudanya pakai kayu 612 ya. Bagian besar 612. Kemudian yang kecil-kecil ini 57. Nah, nanti untuk struktur bangunan dari rumah singgah ini bisa nanti dikonsultasikan ke orang-orang yang sudah terbiasa ya membuat rumah dari bahan material full kayu. Ini kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita tampilkan untuk atap teman-teman. Sebentar. Ini untuk bubungnya sama ini dia. Jadi gentengnya kurang lebih seperti ini. Untuk kemiringan apabila menggunakan genteng tanah itu usahakan 30 derajat ya minimal, itu minimal. Kalau ini saya pasang 35 derajat ya. Karena ini pakai bahan material genteng tanah. Kalau misalnya pakai gelombang ya nggak perlu semiring inilah. Jadi ini tampak depan, ini tampak samping. Jadi dari samping itu tangganya terlihat sangat jelas. Ini area balkon. Jadi balkonnya ini yang penting teman-teman. Karena dia view-nya langsung ke kandang dan langsung ke area umbaran. Oke.
Nah, ini sudah semua ya. Oke. Oh ya, ini ada yang lupa. Tadi di sini kan saya pasang pintu ya. Nah, ininya kurang lebih kayak gini. Jadi kambing yang sudah diumbar ya, itu nggak bisa seenaknya keluar masuk ya, menuju ke kandang utama. Jadi ada pintunya. Jadi biar tidak mengganggu ataupun apa ya, kohenya nggak kocar-kacir di area sini. Biar kandangnya itu terlihat lebih bersih. Jadi pada saat ada tamu atau customer yang mau beli kambing yang ada di peternakan ini, dia bisa menilai bahwasannya kandang ini memang terawat dengan sangat baik. Oke, sekarang ini sudah ya. Jadi kita sekarang ke area pagar. Nah, ini terakhir ini. Oke, saya tampilkan semua aja teman-teman ya. Oke, untuk pagar bagian depan ini tingginya cuma 2 meter. Ini konsepnya seperti ini. Jadi yang abu-abu ini kolomnya, kemudian ini yang bermotif putih nih, yang dari batu alam motifnya. Ini adalah pakai bata merah bisa, pakai bata ringan, pakai bata kudu bisa. Kemudian yang ini bisa pakai besi hulu. Ini ukuran besi hulunya 46 sama 2 kali 4. Ini ketinggiannya permintaan beliau cuma 2 meter ya. Untuk bagian depan 2 meter. Ini juga sama. Nah, ini untuk pintu gerbangnya yang 4 meter tadi. Ini pakai besi 46. Untuk besi hulunya, ini pakai ujinya ini pakai besi 2 kali 4. Ini pakai besi plat yang udah di bending. Dan bagian sini juga sama. Oke. Nah, yang belakang pagarnya lebih tinggi. Ini 2,5 meter. Terus setiap ini ya, setiap antara tiang ini dengan tiang ini itu kita pasang semacam loster. Jadi ini ada 3 unit lubang. Jadi masing-masing lubang ada 1 loster ya. Ini untuk menambah sirkulasi udara yang ada di dalam kandang. Jadi memang konsepnya seperti ini. Untuk ketinggiannya diatur sejajar dengan lantai kandang. Jadi karena kandangnya tingginya 75 cm, berarti ini dari tanah ke sini 75 cm. Nah, ini semua teman-teman. Ini bagian samping juga dikasih sampai belakang. Ini sesuai permintaan beliau untuk menambah sirkulasi udara. Ini yang bagian belakang nih, yang dekat kandang lahiran. Ini bagian samping lagi nih. Jadi semuanya dikasih. Jadi itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait referensi atau konsep desain kandang kambing kali ini. Mungkin kalau ada penjelasan yang kurang berkenan atau ada yang salah-salah, saya mohon maaf. Intinya apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir itu jangan langsung ditelan mentah-mentah ya teman-teman ya. Jangan langsung dianggap oh ini sudah benar, jangan. Jadi kalau mau bangun kandang ataupun apa ya istilahnya peternakan, sebelum melakukan pembangunan alangkah baiknya teman-teman konsultasi dulu kepada ahlinya. Terkait struktur bangunan bisa teman-teman konsultasi ke arsitek atau ke ahli teknik sipil atau ke tukang yang sudah langganan atau yang sudah berpengalaman. Nanti tinggal ditanyakan kira-kira kalau dapat referensi dari channel Kang Anun TV dengan spek seperti ini apakah sudah memenuhi syarat untuk membuka sebuah farm atau dari segi kekuatan ini bagaimana. Jadi jangan apa yang saya sampaikan itu langsung oh ini bagus, jangan. Jadi perlu didiskusikan ke ahlinya ya. Terus untuk terkait desain kandang, nah itu alangkah baiknya juga teman-teman main-main ke peternakan yang sudah sukses, yang udah jalan. Nanti ditunjukin, ini ada konsep desain kayak gini. Kira-kira
ini cocok tidak, ini apanya yang kurang, kira-kira ditambahin apa lagi biar tambah bagus. Jadi seperti itu teman-teman ya, harap dimengerti, harap dimaklumi. Jadi apabila ada kesalahan penjelasan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Oh ya, kalau teman-teman penasaran dari hasil jadi dari desain kandang kali ini, silakan tunggu beberapa hari ke depan. Nanti setelah hasil rendernya selesai, saya akan upload. Jadi nanti teman-teman bisa menonton ya, mendapatkan referensi desain kandang khususnya dari desain kali ini. Jadi semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau membangun kandang. Mungkin dari penjelasan saya dari awal sampai akhir ada sedikit yang bisa diambil ya untuk konsep pembangunan kandangnya. Jadi sebelum saya tutup, salam hormat saya kepada teman-teman pelaku usaha fattening ataupun breeding kambing, domba, dan sapi ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap referensinya ya, karena setiap saya bangun kandang ya pasti saya lihat-lihat dulu dari kandang-kandang peternak-peternak yang lain, nanti tinggal ditambah-tambah ya. Semoga konsep desain kali ini memenuhi standar untuk membangun sebuah farm. Baik teman-teman, saya akhiri video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.